Garuda Muda sukses menumbangkan musuh bebuyutan kita, Vietnam, dengan skor dramatis 2-1. Kemenangan ini tidak hanya bikin kita sukses mengunci status sebagai juara grup AFF, tetapi juga resmi mengamankan satu tiket emas menuju babak semifinal lewat drama gol penalti di menit-menit akhir babak kedua. Para pemain kita terbukti bukan kaleng-kaleng, tapi anehnya kesuksesan bersih kita ini malah bikin tetangga sebelah kebakaran jenggot. Fans Malaysia langsung sibuk di kolom komentar. Ada yang bilang kita menang jalur penalti goib dan juga settingan. Berikut komentar fans Malaysia dan Vietnam. Aku tengok game semalam, tak ada apa yang hebat pun. Taktikal Indonesia bertabur, cuma menang nasib Ihsan Witsel pengadil je. Level bola sepak Malaysia sekarang dah target nak bersaing kat peringkat Asia. Bukan macam korang yang still gembira melampau setakat menang game peringkat kumpulan AFF. Mentaliti kami jauh ke depan. Korang pula still kat takut lama lapar pujian. Hahaha. Setakat menang dengan Vietnam, tak usah nak riak, sangatlah jiran. Player U19 korang tuh skill individu still jauh tertinggal kalau nak banding dengan U19 Malaysia yang dibentuk dari akademi gempak macam JDT. Liga domestik kami jauh lebih profesional, sebab tuh player kami main tenang, tak gelabah macam budak-budak korang yang kena tunggu menit akhir baru nak skor gol. Beza kelas bro. Kelakar tengok budak-budak Wakanda nih gembira melampau. Dorang lupa ke rekor pertemuan head to head kalau jumpa skuad Harimau Malaya sebelum ini. Korang tukarlah coach apapun, pakailah taktik guling-guling macam manapun. Kalau jumpa Malaysia sah-sah korang kena tapau juga hujung-hujung. Vietnam bolehlah korang bully pakai penalti murah. Dengan Malaysia jangan harap pengadil nak bagi muka. Tahniah Indonesia, dorang layak menang semalam. Kita kena terima hakikat yang bola sepak Indonesia sekarang dah jauh ke depan. Vietnam yang terkenal dengan defense kental pun boleh lulu kat minit akhir penalti dan kalah 2-1. Skuad Thailand U19 sekarang tengah banyak masalah. Kalau tak baiki taktik cepat-cepat, kita pula yang bakal jadi lauk dorang lepas nih. Tolonglah elak jumpa Indonesia kat semifinal. Sumpah dah boleh agak dah game semalam. Nampak sangat Piala AFF U19 kali ini memang dah disetting awal-awal untuk bagi Indonesia menang sebab dorang tuan rumah. Kalau tak sebab penalti free hadiah dari pengadil waktu injury time tuh, Vietnam dah sah pegang tahta juara grup, menang jalur korupsi. Pengadil tak payah nak sembang kencang sangatlah woi. Memalukan bola sepak ASEAN je. Aku tengok lepas dapat gol penalti kat minit akhir tuh, player Indonesia terus jadi lembek. Sikit-sikit acap kali guling-guling kat padang macam kena gantung semata-mata nak ulur masa sebab takut Vietnam skor gol penyama waktu tambahan. Mentality tim juara grup jalur tua memang macam nih. Tak takut ke menang dengan cara macam tuh. Hahaha. Sumpah lawak tengok game semalam. Nampak sangat pengadil wasit kena mental dengan sorakan penyokong kat stadium tuh. Sepanjang game dah berat sebelah. Hujung-hujung waktu tambahan babak kedua senang-senang je tipu whistle bagi penalti murah kat Indonesia. Kalau tak sebab Ihsan penalti free tuh, Vietnam dah sah pegang takhta juara grup. Menang sebab bantuan pengadil, tak payah nak sembang kencang. Aku tengok coach Vietnam tuh bijak sebenarnya semalam. Dorang sengaja bagi penalti kat minit akhir tuh sebab dorang tak kisah pun jadi naib juara grup runner up. Dorang sengaja nak bagi Indonesia lalu mudah jumpa lawan berat kat semifinal. Sementara dorang boleh simpan tenaga player utama, korang pula yang beria-ria bangga dapat juara grup jalur penalti hadiah. Kesian kena pancing. Hahaha. Kelakar tengok gelagat penyokong kat stadium semalam. Punyalah bising siap ada suara dengan kompang bagai macam dah menang World Cup U20. Padahal menang terkeksa gila kut. Kena harap
Bahkan penalti menit akhir baru boleh bernafas lega. Sila gembira sekejap ya jiran, simpan sedikit pujian-pujian melambung tuh. Sebab lepas nikat pusingan kalah mati baru ujian sebenar bermula. Lepas skor gol penalti waktu tambahan masa tuh, aku tengok player Indonesia terus jadi lembek sikit-sikit acap kali guling-guling kat. Padang minta usungkan medical semata-mata. Nak ulur masa sebab takut Vietnam skor gol penyama. Mentality tim juara grup jalur nasib menang memang macam nih. Tak takut ke menang dengan cara macam tuh. Sumpah tak boleh tengok game semalam. Budak-budak U19 sekarang seberang ini pandai betul berlaku dalam kotak penalti waktu injury time tuh cuit sikit cekot. Diorang punya terbang macam kena raga dengan kereta semata-mata nak pancing pengadil wasit. Vietnam dah main bersih sepanjang game. Hujung-hujung kena scam dengan drama penalti murah. Menang jalur teater tak payah nak sembang kencang. Sangatlah woi. Mari kita kritik dia sebagai imigran. Apakah tidak ada VAR? Selamat Indonesia. Kalah wasit 1 hasil wasit. Sepak bola dengan Indonesia selalu jadi masalah. Tidak ada kepala yang dingin di lapangan, bahkan staf pelatih. Buang pelatih Jepang itu, dia bahkan tidak mencetak apa-apa, hanya terus berlari dan kemudian melempar bola. Ketika menghadapi tim yang menekan dengan fisik yang kuat, mereka hanya kalah. Menonton pertandingan ini masuk akal jika Vietnam kalah. Benar, pelatih Jepang tidak menang. Penalti dibeli dengan uang. Anyway, sekarang Indonesia telah mencoba bermain sepak bola dan ada beberapa pemain Vietnam berusia 19 tahun secara umum. Mereka sering berbohong di lapangan, jadi keterampilan mereka juga terbatas. Generasi ini masih terlalu buruk dalam memegang bola. Sepak bola Vietnam pergi ke setiap negara dipaksa. Dari negara besar ke negara kecil dipaksa wasit. Entah kenapa, kiper kalah, Vietnam pandai membangun kembali. Para pemain kalah setiap pertandingan. Pelatih manapun cuma duduk di bangku cadangan dan tidak antusias. Kalah harus dikeluarkan dari grup. Di Vietnam dari sekian pemain sampai ke negara selalu ada cara untuk menendang yang menguntungkan. Begitulah pemain yang nawar, tidak menyerang lagi, atau kalah di menit akhir. Apa yang harus saya bayar? Terlalu banyak. Jalur batu tanpa dedikasi. Vietnam kalah dari Indonesia belakangan ini. Bagaimana kita bisa menang dalam permainan seperti itu? Mereka sedang diikuti oleh Indonesia. Mereka tidak dapat. Jangan khawatir. Berbaring saja untuk berjuang jadi benci. Sepak bola tak seindah anak di kampung halaman. Bosan sekali nontonnya. Musim ini tidak ada pemain yang sangat baik. Kami hanya makan bersama tim dan bermain sepak bola. Tapi kami tetap kalah. Begitu mudah. Belaan apa yang bikin kamu tabrak lawan seperti itu? Sangat buruk. Sepak bola tidak memiliki taktik. Tidak ada permainan. Tidak ada pemikiran. Memang benar kalah. Vietnam kalah tanpa keberuntungan. Memalukan. Vietnam menembus jaring tapi teriak kencang sekali. Pertandingan ini Vietnam bermain buruk. Buanglah orang-orang ini. Mereka hanya bertanding di turnamen Asia. Wasit. Sepak bola harus dimainkan dengan indah. Pertandingan ini penjaga gawangnya parah. Backnya terburu-buru tanpa henti. Gelandangnya tidak bisa melihat penyerang sepak bola. Benar juga kalah. Mengapa kamu tidak belajar sepak bola di Chuan, tapi pergi bermain di Indonesia? Hasilnya adalah pertandingan yang buruk. Tim muda harus bermain dengan semangat. Kalau tidak, sudah selesai. Tim sepak bola Vietnam U19 dan U17 sudah lama tidak memenangkan Indonesia. Vietnam bisa mengalahkan Malaysia dan Thailand di level sepak bola U17 dan U19. Tetapi melihat 8-9 tahun terakhir, tim Vietnam U17 dan U19 masuklah U19 Indonesia mencetak skor 2-1 gol. Dari situasi Hoang Nam bertabrakan dengan pemain Indonesia U19 dalam larangan tersebut. Wasit langsung menuding tangannya ke penalti pada titik 11 meter. Pemain tim tuan rumah membuat tembakan yang sukses. Benar-benar menipu penjaga gawang. Gimana mau masuk timnas kalau main bola gini? Pegang bola lalu coba simpan. Ganti orang itu nakal dikit. Pikiran batu memegang bunga. Taktik busuk. Meski sepak bola Indonesia nggak ada garis, U19 Vietnam kekurangan 4-5 pemain untuk bermain di Liga F.
Nomor 6 VN hari ini bermain buruk. Satu pelajaran lagi dalam kebiasaan meremehkan lawan. Karakter kepiting dalam lubang. Mana yang kita berhak menentukan sendiri, mana yang kita cukup tenang, dan lain-lain. Sepak bola Indonesia punya mentalitas yang bagus, tapi harus dikatakan pemain Vietnam tidak tahu cara berlatih. Anak berusia 19 tahun ini menendang tanpa jiwa. Datang ambil payung wasit. Hilang sepenuhnya kepada wasit. Permainan jelek dari luar ke persegi. Nonton bola benua itu lucu, kayak kebo muda main karena wasitnya ngeblur. Marah banget aku lihat ini. Ayo pulang, malu di dalam. Tendangannya sangat lemah. Lebih gelap dari kegelapan. U16-20 Vietnam belum pernah menang dalam 5 tahun ini. Indonesia di kandang sendiri. Tahun lalu U17 kalah 5-0. Banyak situasi yang terpaksa kita lakukan. Wasitnya gila.